ketika gue jalan ketemu dia itu ditatap kayak keadaan marah, bahkan natapnya itu nggak sambil nunduk, maksudnya melotot. iya gini tuh, kayak gue udah jalan di depan dia masih dilihatin sama dia sampai pahanya Oh, gitu. kayak tatapan sinis Iya gitu ya. sinis gitu bang, kayak nggak seneng gue di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ruko TV. Langsung aja Ton. Kali ini kita kedatangan tamu 2 orang. Kenalin dulu bang, namanya siapa? Ya Ono, Bang, namanya siapa Bang? Intar ini dia gantian. Iya, nama gua Fahmi ya. Ahmad Aulia Fahman. Fahmi aja panggilnya. Ya. Kalau ini Bang. Lagi? Nama gua Muhammad Nur Maliki, biasa dipanggil Mulki. Ya. Kali ini yang mau cerita siapa nih? Ada kejadian-kejadian mistis horor lah. Dari siapa nih? Dari Fahmi. Dari Bang Fahmi. Kan gue yang diundang tuh. Oh, yang diundang. Gue yang cerita berarti. Ya. Lu jadi gerak gue jadi gerak gue. Bisa. Belum cerita. Udah nempel ya. Emang begitu dia Bang. Awal cerita itu gimana bang? Tolong diceritain coba. Awal cerita gue ya ketika gue berangkatin nama pesantren gitu. Karena gue anak pesantren ya. Berarti ceritanya. Jadi waktu itu pesantren gue ngadain program karantina Quran. Ya buat santri-santri yang mau ngejar hafalan Qurannya itu. Tahfizul Quran ya? Iya. Karena baru program belum dapat tempat, akhirnya kiai gua nyari-nyari usaha nyari tempat. Akhirnya selang berapa hari dapet, kiai gua dapet, alhamdulillah ada yang ngajuin ya, orang dari partai lah, maksudnya dari partai ngajuin kalau rumah saya siap ditinggalin buat karantina santri yang insya Allah 3 bulan gitu. Oh, dalam waktu 3 bulan itu. Dalam waktu 3 bulan. Itu kejadian di tahun berapa ya Bang ya? Kalau kejadian tahun berapa? Ya sekitar 2018. Oh, 2018 ya. Insya Allah 2018. Itu yang Abang alamin pas waktu karantina ya? Ya iya. Karantina itu sewaktu berarti bisa. Bingung nanya, bingung ya. Enggak. Apa sih namanya ya? Lupa gua. Kegiatan apa sih namanya? Kalau di pesantren Daurah. Kayak iya semacam daurah gitu. Kelulusan gitu ya. Dan itu kegiatan program karantina itu pertama kali ada di angkatan lu bang. Iya. Angkatan gue yang pertama ngikutin program itu. Program yang baru diresmiin gitu. Ya nggak lama habis kiai gue dapet tempat, langsung tuh dikabarin untuk yang angkatan gue nih, dikasih tahu emang ternyata bagus katanya rumahnya. Dikasih tahu rumahnya tuh ya seperti kayak villa lah gitu. Ya ada kolam renangnya, dikasih tahu ininya fasilitasnya, katanya udah enak pokoknya di sana, enak. manis lah ya. Iya manis lah, makan enak, ada kolam renangnya, terus rumahnya juga gede ya, maksudnya di luar kebiasaannya santri ketika pesantren gitu. Pokoknya fasilitasnya udah kayak fasilitas rumah sendiri,
fasilitas rumah enak gitu, bukan pesantren. Nah nggak lama gue sama temen-temen gue berangkat tuh. Berapa orang? Kisaran berapa? 7 kalau nggak salah, 7, insya Allah 7. Baru sama guru 1 ikut. Jadi 8 ya. Iya 8. Sama Berangkat. tangan berapa? Apa? Oh, lanjut. Lanjut. Di sore abis asar gue berangkat ceritanya. Gue berangkat sama teman-teman gue naik elep 2. Elep berangkat sampai maghrib. Nah maghrib gue prepare, dikasih tahu program pesantren, selesai. Habis itu sholat isya, makan. Nah makan itu udah tuh gue ditinggal. Temen gua sama teman-teman gua sama guru 1 ditinggal sama kiai cuman nganterin doang gitu. Udah selesai doa tinggal. Nah pas itu gimana ya, kita tuh udah ngebayangin sesuatu yang wah gitu buat besok. Masalah kita sendiri bener-bener ngeliat dari mata kepala kita sendiri emang fasilitasnya enak itu, nggak kirain nggak cuman digambar doang, tapi pas kita datang emang enak ternyata. Nah, udah tuh kita tidur, akhir misa kan tidur ada di kamar karena ada yang depan, bebas lah kita, rumah segede itu ditinggalin 7 orang ibaratnya, 7-8 orang. Di situ kebetulan gua tidur di sofa di luar kamar tuh, gue tidur di bagian depan luar kamar, gue tidur situ. Nah, gue biasa ya namanya pengen apa, kebiasaan tidur lampu gelap, gue matiin dong lampunya, matiin. Nah, gue tidur di situ. Malamnya tuh gue mimpi gitu, langsung mimpi. Malam mimpi ketemu perempuan gitu, nah itu perempuan tapi kucing gimana ya? Oh, jadi perempuan berwujud kucing gitu. Apa gimana? Badannya perempuan, Bang. Oh, badannya perempuan, orang bener orang. Perempuan cuman mukanya kucing. Mukanya gimana ya, kayak kan kalau siluman masih ada bulunya gitu Bang ya. Jadi mah kagak ada bulunya, cuman berbentuk kucing, gimana ya maksudnya. Jadi tubuh manusia nih, manusia normal. Nah, bentuk muka lah ya ibarat kata mah. Bentuk mukanya tuh kucing, menyerupai kucing gitu. Menyerupai kucing, tapi masih ada sisi manusianya. Nah, itu wujudnya kalau nggak salah natap gua dalam keadaan marah gitu. Ketika gue jalan ketemu dia, itu ditatap kayak keadaan marah. Bahkan natapnya itu nggak sambil nunduk, maksudnya melotot. Iya gini tuh, kayak gue udah jalan di depan dia masih dilihatin sama dia sampai pakai kayak tatapan sinis gitu. Iya, ya? sinis gitu Bang, kayak nggak seneng gue di situ. Habis itu dia nggak lama senyum sinis juga, kayak gimana ya, senyum jahat lah. Jahat, iya senyum jahat. Jadi Menyeringan. kan gak enak banget orang disenyumin jahat gitu. Nah, apaan tuh? Ya terus. Meloncat gitu. Angin. Nah, gue lihat jadi giginya tuh segini hitam Bang, hitam, cuman ada taringnya doang sini. Nah itu pas dia senyum sini kelihatan. Gak lama dia maju, gigit tangan gue sini, itu sakit banget Bang. Lagi tidur kayak berasa sakit banget. Terus perut gue ditusuk. Nah karena gue udah nggak tahu tuh ngapain, nggak tahan, akhirnya nggak lama tak taunya udah jam 4 pagi, jam 3 lewat. Nah guru gue bangunin, gue salat tahajud dibangunin, jadi gue sekedar dicorek-corek langsung bangun. Nah itu masih berasa sini Bang. Pas gue bangun gue nyari nih, nggak kayak luka enggak gitu ya? Enggak. Kayak gimana? Kan kalau orang tidur bangun biasa kan Bang gitu ya. Ini gue kayak nyari luka, kayak nyari perut gue yang ditusuk kemana nih gitu. Gue masih berasa gitu gue bangun. Nah dari situ tuh gue mikir biasalah namanya
rumah baru ditempatin kan, apalagi kita orang baru dari daerah yang nggak diketahui maksudnya. Udah tuh gue biasa aja. Nah lama kelamaan anggapnya gue biasa, terus temen gue taunya ada juga yang diinin ternyata. Oh berarti ngalamin kejadian yang sama? Di malam yang sama juga. Di malam yang sama, cuman kejadiannya beda. Mimpi juga itu. Langsung tuh akhirnya gue tenangin lah, namanya dari 3 bulan kita baru sehari masa udah down gitu kan. Gue bilang aja udah biarin kali, namanya orang mondok pasti ada ujian-ujian kayak gitu. Apa dari ya mungkin dari penunggu situ mau kenal kan istilahnya kan gitu ya, bisa. Terus bang lanjut. Nah nggak lama gua ini keluar, jadi kita tuh pagi biasa nyari sarapan Iya, gitu. sarapan. Ada sudah disediain, cuman kita iseng aja nyari nasi uduk gitu. Keluar dari rumah itu ke tukang nasi uduk. Nasi uduk. Ya. Nah, pas kita beli basa-basi lah sama ibu-ibu nasi uduknya yang jualnya. Gak lama temen gue ditanya, kamu dari mana gitu? Dia dari Depok gitu, dari pesantren. Oh, tinggal di mana? Di situ kan. Nah, mukanya udah kagak enak gitu bang. Ditanya lagi sama ibu-ibunya, kamu di situ ngapain? Ini program karantina bu. Karantina apa? Quran. Oh, nganggur ya ibu. Gak lama baru dia nanya, emang kamu di situ nggak takut tinggal di situ? Nah, di situ gue udah gimana bang ya? Udah merasa curiga, cuman gue tahan-tahan. Enggak lah kali gitu. Oh, rumah bagus begitu, kata saya. Udahlah, biarin aja. Gak lama ada bocah kecil lewat bang, sore kalau nggak salah, keluar lagi. Nah itu bocah lewat. Biasa bocah kecil kan sokap-sokap gitu ya, sama orang baru juga ditanya. Pas kita keluar dari rumah situ, tanya lagi, bang, lu tinggal di situ? Iya. Emang kagak takut? Lah, digituin lagi bang, bocah kecil. Tadi pagi ibu-ibu, sorenya bocah kecil. Kan jadi curiga gitu. Jadi traveling lah ya. Iya, pikiran kita tuh yang ibaratnya orang baru datang ke daerah situ, jadinya Ya bertanya-tanya iya, lah kenapa ini nih gitu. rumah apa sih? Kenapa kok bilang nggak takut itu? Ditambah lagi kita baru datang kejadian tadi udah sempat iya, ngalamin lah. Sempat ngalamin maksudnya. Gitu. Akhirnya nggak kita hirauin lah. Kita bilang aja enggak, emang ada apaan sih gitu kan. Nah kita masuk lagi. Nah, udah habis itu dari situ gue mulai tuh selama 3 bulan itu banyak lah yang gue rasain sama teman-teman gue, angkatan gue nih, angkatan karantina. Gue pernah juga ngalamin ketika gue nih telat setoran hafalan. Ya. Jadi posisi rumah itu dapurnya itu di bawah bang, kan itu tingkat dapur di bawah. Nah, Lantai 1 lah ya. Iya, santri kalau makan di bawah. Karena gua telat setoran belum dapat, gua ngapalin dulu dong di atas sendiri. Nah, gua masuk kamar, gua ngapalin. Nah, tiba-tiba gempa itu dalam satu kamar doang bang. Gempanya dalam satu kamar doang. Ibaratnya kalau spring bed itu kan ada dipanya itu. Itu goyangnya bukan goyang gempa kecil, maksudnya sampai bunyi der gitu. Nah, itu yang sampai mentok-mentok gitu lah ya. Iya kayak orang lagi ini maksudnya njot-njotan. Kayak orang lagi njot-njotan, gubrak gitu. Nah, gue langsung loncat dong gitu, langsung kabur gue iseng ibaratnya. Udah gitu sempat dengar juga kan dari warga sekitar kalau tempat itu kayak gitu ya. Nah, gue makin curiga tuh. Nah, terus pokoknya banyak lah gue ngalamin. Ada lagi
pas gue tidur, nah itu posisinya asar. Gue tidur di situ, gue dibangunin sama temen gue. Nah, gue ibaratnya kayak ngelawan gitulah, masih ngantuk kan. Gue dibangunin. Hawa-hawa males masih Iya, ada hawa males. gitu ya. Nah, gue tidur ibaratnya madep sono bang gitu tuh. Nah ini pas temen gue nih, gue kira temen gue masih ada di situ bang. Ada yang bangunin lagi, ada yang kayak ibaratnya ada yang tidur samping gue gitu, nungguin gue buat bangun. Soalnya kan temen gue emang sama malesnya ibaratnya. Iya. Cuman bangunin doang tapi kagak bangun dia, bangunin orang doang. Dia bangunin orang doang tapi dia kagak bangun. Gue kira masih di situ. Kayak alarm lah gitu ya. Ibaratnya lah, langsung tuh gua santai dong, namanya masih ada santri. Maksudnya ada yang nemenin gua gitu. Pas gua ini, gua bangun tuh. Gua bangunin dia, Men kok kagak jawab gitu. Nggak ada respon. Iya, nggak ada respon. Pas gua nengok, lah kagak ada bang. Taunya temen gua udah pada sholat. Lah ini yang tiduran di sini, tadi kata gua astagfirullah. Makin kagak beres dia. Makin kagak beres perasaan gue tuh. Nah itu gue saking ininya kan, namanya orang, gue kan bukan Kipran Leo kan. Maksudnya yang ada gituan gue lawan kan. Ya gue cerita ke temen gue gitu. Ya tak taunya dia juga sama, tapi pada diem, ngalamin tapi pada diem, pada takut cerita. Pas gue mulain baru banyak yang ngalamin cerita. Oh berarti saling nyembunyiin ya awalnya ya. Yang nyembunyiin akhirnya pada terbuka gitu. Ada abang-abang gue lagi ngaji di belakang, tapi kalau rumah orang kaya gitu kan ada buat keluarnya gitu bang ya. Maksudnya gimana sih, apa sih sebutannya? Apa ya? Balkon. Iya kayak balkon gitu. Nah dia ngaji di situ, ngaji malam, baru kisaran baru jam 9 bang itu. Cuma dia posisinya sendiri, jadi di belakangnya itu ada pohon duku 2, pohon alpukat 1 gitu. Nah, pas dia ngaji itu pertama bang ya ditongolin sama apa, gelanak merah. Kata dia ngeliat pohon bambu kagak ada angin tapi cang angge, nggak ada ininya. Nah, goyang sendiri lah gitu ya. Goyang sendiri. Dari situ dia udah nggak beres nih kata dia nih, didiemin aja. Nggak lama kata dia, lah itu kok ada di pohon alpukat kok kayak ada orang tapi kagak jalannya diri bang, jalannya kagak diri, kayak orang tapi jalannya kayak toke gitu, kayak bunglon. Oh merayap. Dari atas gitu tuh, Dari bawah, dari atas ke bawah gitu merayap begitu. iya merayap gini. Bener-bener kayak di TV ya. Iya. Dulu. Oh keringet. Iya. Sama gitu juga keringet ini. Panas. Bukan panasan ini maksudnya. Hawanya Iya. ada. Itu yang habis itu dia ngelihat katanya turun dari pohon alpukat. Udah bang itu ngelilingin gitu, muter-muter di pohon alpukat. Kalau dia aja, maksudnya dia aja yang beranian masuk ke dalam. Ibaratnya kalau gue yang kejadian itu, gue baru ngeliat pohon bambu goyang-goyang, gue udah kabur bang. Ibarat kagak ada angin tapi kalau dia ditahan dulu sampai ada itu si toke baru masuk ke dalam. Iya. Itu sosoknya apa? Kuntilanak merah ya? Kalau yang di bambu, kalau yang itu jalan itu kayak kata dia kayak orang, tapi ya begitu, hitam merangkak jalannya. Berarti mukanya tuh nggak kelihatan jelas. Ya, nggak jelas. Gitu. Terus nggak lama pagi gua keluar lagi. Itu maksudnya udah selang berapa hari, berapa minggu lah. Gue nyari tahu dong, maksudnya nanya ke orang-orang lah ya. Ini rumah apa sih maksudnya, sampai padahal udah kita ngajiin kan, maksudnya kita sambil sembari ngaji gitu. Ya buat santri lah, kegiatan santri tahu sendiri kan ya. Tapi ngaji kayak gitu. gak hilang hawanya gitu. Ini kita cari
iseng-iseng ngajak main anak kecil tuh yang main-main di depan rumahnya. Kita tanya, itu dulunya apaan sih gitu. Dia juga nanya, lah kenapa bang kok nanya gitu kan. Nggak apa-apa, pengen tahu aja. Ngobrol, akhirnya dia mau buka mulut. Sebelumnya dia nggak mau buka mulut bang. Kita paksa, ini baru dia mau buka mulut. Dia kalau anak kecil tuh nggak tahu detail, jadi dia cuma ngomong kalau dulu tuh di situ bekas rumah tua dibagusin. Rumah tua direnov ya. Rumahnya gede dibagusin. Dulu katanya sampai alang-alangnya tinggi-tinggi banget, maksudnya iya alang-alang seukuran orang maksudnya. Ya nggak keurus lah gitu nggak ya. keurus, terus dibagusin. Nah nggak lama di belakangnya itu samping pohon alpukat ya, itu ada sumurnya itu ibarat kata orang bikin sumur tuh nggak kayak orang bikin sumur, dalamnya beda. Kalau biasanya orang bikin sumur 7 meter 8 meter, ini bisa 10 meter 12 meter gitu sumurnya dalam. Pas gue cek masuk ke dalam memang bener ada, cuman udah ditutupin gitu. Waduh, bener juga kata gue. Dengan posisi lu udah tinggal beberapa hari di situ, cuma belum tahu kalau di situ ada sumur gitu kan. Baru tahu pas dikasih tahu. Nah, habis itu dikasih tahu lagi, dulu tuh ada bocah mati di situ. Gara-gara ngencing di samping rumah itu. Bocahnya kagak tahu, nama bocah kecil bang. Iya. Kencing sembarangan kali dia gitu kan ya. Dia kan bocah kecil mah asal dodorin celana aja langsung buang tuh airnya. Kencing situ nggak lama mati besoknya. Gitu. Mungkin dari penunggu situ kayak ngerasa gimana gitu ya, ditemplokin sakit mati. Sebenarnya ada asal usulnya itu kenapa dia mati. Gue dikasih tahu sama yang jagain villa di situ, ada yang jagain bang, cuma tidurnya di dapur dia. Kasih tahu kalau di samping itu yang dia kencingin itu kerajaannya. Kerajaan. Jadi bukan sekedar rumah tua doang gitu ya maksudnya. Iya. Ada gerbangnya, kencingin sama dia. Besoknya mati. Terus di situ juga ada beberapa aturan yang nggak boleh dilakuin di rumah itu. Termasuk salah satunya gue pernah diomelin sama penjaga villa itu karena gue sore-sore nyalain lampu kuning. Jadi situ lampu kan ada yang putih ada yang kuning. Nah gue suruh nyalain lampu kan, gue nyalain yang kuning, langsung dia marah-marah bang. Ibaratnya kan kita ya salah apa sih nyalain lampu, tadi nyuruh giring kita nyalain diomelin kuning. Tadanya kata dia di sini sore-sore tuh nggak boleh nyalain lampu kuning, sore-sore menjelang maghrib. Kata dia nggak boleh pakai lampu kuning. Kalau pak mau pakai lampu kuning pagi aja, kalau lampu malam masih yang putih. Kan gue tanya kan otomatis, emang kenapa bang gitu. Kalau gue kan orang penasaran. Gue tanya kenapa memang bang nggak boleh pakai lampu kuning. Udah lu nggak usah tahu katanya gitu, lu nggak usah tahu. Kalau lu tahu ntar lu nggak betah di sini gitu katanya. Kalau lu tahu ntar nggak betah di sini. Terus masuk ada kembali lagi ke ini apa yang tadi tuh yang anak kecil. Dia cerita lagi kalau di situ tuh emang di rumah itu tuh udah terkenal sama orang-orang sekitar daerah situ, emang begitu dulunya. Cuman kata bocahnya dia nggak dikasih tahu persis dulunya tuh apa, soalnya takut kali bang ya, maksudnya bocah kecil diceritain kayak gituan takut aja. Well, situ temen gue juga termasuk pernah juga ada yang lebih parah lagi, maksudnya dia benar-benar real, maksudnya kan kalau gue cuman digoyangin, dimimpiin lah ya gitu ya. Gue ngelihatnya juga dalam mimpi tuh. Kalau temen gue benar-benar ini dia real gitu. Iya. Itu dia lagi malam bikin kopi. Jadi dapur tuh jalannya ada dua buat ke atas bang. Ada yang lewat tangga luar, ada yang lewat tangga dalam.
dia udah dibilangin sama penjaga vilanya, kalau malam jangan lewat sini gitu kan ya. Dan lewat mana? Jangan lewat dalam, jangan lewat tangga dalam. Tangga dalam. Iya. Mana emang temen gua rada elok, jadinya rada ngutal bocahnya. Batu juga lah. Batu dia tuh. iya. Dia habis bikin kopi, nggak tahu lupa nggak tahu batu, masuknya lewat dalam. Itu tuh masuk lewat dalam, bawa kopi begini. Jadi dia tuh kayak pakai jas bang, cuman nggak dipakai begini, diginin doang. Bawa kopi begini, dipegang sini bang, ditarik. Berat orang. Pas di bahunya. Iya. Untung kopi sebelah sini nih. Dia gini, pak, beginiin. Refleks dia. Enggak, emang dia ditarik begini. Oh. Gitu ya, langsung jasnya jatuh lari dia ke atas. Tapi sosoknya apa itu? Enggak. Dia langsung lari. Oh, enggak sempat ngeliat. Iya, nggak sempet ngeliat. Kalau sempat ngeliat larinya mungkin kencengan lagi kan. Dia jadi lompat lagi ke bawah. Aneh. Serem itu maksudnya. Temen gue aja tidur denger ini di bawah itu apa? Ada duit jatuh. Kalau gopean jatuh dari atas kan kenceng bang. Iya. Ibarat ukuran rumah segede gitu mah bunyi ya itu gitu bang. Penjaga vilanya udah tidur. Tapi duitnya itu nyata. Duitnya kurang tahu deh. Apa suara doang teng 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 gitu kayak gitu. Doang kayaknya. Suara doang. Apa kali tuyul lagi main. Gue pernah kan dijasain sama guru gua amalan gitulah. Karena kayak udah doa gitu ya, doa amalan. buat ini. Karena udah keseringan kita dikasih Ganggu tahu yang gitu. gitu-gitu bang ya, yang diganggu-ganggu mistis gitu. Nah, karena gue beraniin diri lah gitu baca sendiri. Gitu. Temen gue posisinya lagi di kamar bang, lagi pada ngobrol kongko. Gue beraniin diri di luar sendiri baca. Itu baru di pertengahan doa bang. Belum pengen apa, maksudnya masih lama itu. Ada yang diri di belakang gua. Sebenarnya ya namanya orang berasa bang ya. Iya. Kayak ibarat jempolnya nempel di sini. Jempolnya Di punggung. di sini. Jempol, maksudnya dia naik. Jempol begini. Nah itu gua udah antara berani nggak berani nengok gitu bang. Itu dia diri diem aja bang. Sampai gua selesai doa. Gue baca amalannya, kok kata gue nggak pergi-pergi, kuat banget ibaratnya ini dia. Nah, pas apa amin, nah itu gue diem dulu tuh bang, kegerahan gue. Ibaratnya panas dingin. Gue nengok kagak nih ya, gue nengok kagak ya. Kalau gue kagak nengok lah, gue kagak pergi-pergi dari situ, diem baik kayak patung. Gue sendiri. Gue pas hawanya udah hilang. Itu orang udah pergi baru gue nengok tapi cepet. Alhamdulillah nggak ada bang. Itu gokil juga ya, maksudnya kita nih kalau ada makhluk gituan ngerasain merinding aja nggak enak kan ya, apalagi kesentuh gitu ya. Iya. Makanya gue nggak berani nengok bang. Maksudnya benar-benar berasa dia. Ibaratnya kalau abang madu sono saya berdiri di belakang kan berasa kan Berasa, ya. iya. Saya berdiri di belakang diam aja gitu berasa. Apalagi nih jempol ini nyentuh. Kata Iya, merinding aja kita nggak enak rasanya gitu, jadi hawa takutnya ada pasti. Iya. Apalagi dipegang. Kalau gue mau loncat langsung lari. Sadis. Angkatan gue sampai sekarang bang. Kalau teman-teman gue yang ikut terjun di situ, kalau gue tanya, lu mau gak balik lagi ke sana? Main doang. Kagak mau bang, jawabnya responnya. Ada, termasuk gue juga sama pendapatnya sama dia. Ketika gue tanya, coba dah lu bayangin rumahnya, mual langsung bang, pengen muntah dia. Bayangin gerbangnya doang bang, gerbang rumahnya, depan rumahnya, itu udah nggak enak hawanya. Bayangin doang. Masuk, wah udah nggak mau bayangin gue berani gitu. Udah cukup gua. Kita kesini juga udah alhamdulillah banget, udah nggak di sana lagi. Ya gitu. Sampai disuruh main sama tukang villa. Kalau liburan main lagi sini enggak. Insya Allah ya kapan-kapan gitu ya. Iya kapan-kapan dah. Iya kapan-kapan. Enggak. Iyanya iya palsu tapi. Iya. Minum dulu, minum. Iya. Agak mau kita sebenarnya.
ini nih. Berarti selain dari lu sendiri sama anak-anak yang ikut karantina, apa ustadznya yang ngawas di situ juga pernah ngerasain digangguin gitu? Kalau setahu gua pernah ditanya sama santri, Ustadz pernah ngalamin gini-gini gak sih? Kok kita semua ngalamin gitu, tapi Ustadz sendiri kok enggak? Ternyata pernah, cuman diem juga. Iya. Biar supaya Diem nggak- juga. biar supaya kita nggak takut. Iya, mungkin kata dia mah biar santri gak ketakut kali ya. Emang udah takut dari kapan tahu? Nah, semuanya udah ngalamin. Iya, masa kasih tahu kayak gitu. Apa jadi bisa juga nguji batin lah. Kan kalau makhluk halus gitu mah kan, kalau batin kita kuat ya setahu gua dia juga bakalan ini jauh gitu. Mungkin itu juga ngetes kebatinan, soalnya kan santri kan. Udah gitu ada kegiatan tahfizul Quran. Atau mungkin dia ngerasa keganggu juga mungkin. Pasti dengan kedatangan itu. Wah, ini bahasa ini ya. Bahasa dia ya gue ini. Wah, lu bisa-bisanya lu kemari lu mau ngusir tempat gua gitu. Ibaratnya Gitu. kerajaan udah ibarat siapa tahu kan ratus tahun ya. Kan kagak seneng juga dia dibacain yang kayak gitu-gitu. Di awal juga kan, maksudnya di awalnya juga udah ganjil Iya, gitu. udah ganjil. Udah ganjil. Dari pertama Dimimpiin, di tatapan sinis, disenyumin sinis. Itu udah ganjil. itu digigit juga gitu kan, kayak nampakin gak senengnya udah ketahuan banget ya Bang. Sampai digigit itu sama temen gue lagi sholat Bang, itu rumah saking gedenya ada musolanya, di atasnya ada musolanya. Temen gue sholat itu malam, kalau nggak salah sholat hifzil Quran namanya. Kan kalau sholat gituan lama bisa ayat 4 rakaat tapi lama. Surahnya ya, Iya, yang dibaca ya. surah panjang. Nah, itulah lagi pas banget emang syaratnya sholatnya malam Jumat. Temen gue sholat itu Bang. Ada mungkin dua orang tapi beda. Yang pertama dulu kali ya. Iya, yang pertama dulu. Pertama dia kalau nggak salah, gue nggak lupa ceritanya. Kalau nggak salah yang pertama itu di makmumin Bang. Itu dia niat sendiri dimakmumin. Jadi pas sholat doli, Iya kan geblek. amin ya. Enggak. Kagak waduh, untungnya dia itu jin gak hafal surat Ad-Dukhan untungnya. Kalau apa lu Lah ngikutin. Nah, temen gue cuma dicolek nih. Lagi sholat. Anjir, gitu. Dimiin gitu, dimiin. Man, lama-kelamaan kayak lagi sholat nih, berarti kagak ada suara kipas begini, sunyi kan, Iya. suara jangkrik aja kagak ada. Ada kayak orang napas gitu Bang ya. Udah tuh dia buru-buru batal kali kata gue mah itu. sholatnya. Iya dibatalin sengaja. Untungnya pas lagi ini nggak amin nih. Untungnya Kalau nggak amin. Waduh. Itu bener-bener kayak film apa tuh? Kan ada tuh film Indonesia tuh. Mamung. Film apa? Makmum. Ya makmum itu. Orang temen gue ada yang bilang, ini kita kok alurnya kayak alur film horor gitu. Temen gue ngomong kayak masal datangnya emang kayak film horor. Pertama nganggap bagus, lama-lama kejadiannya nggak jelas. Gitu. Nah, terus itu yang kedua, temen yang kedua, Kalau temen gue yang kedua, dia sama sholat juga gitu. Cuman nggak dikasih tahu. Kalau ini, kalau nggak salah Bang ya, ceritanya soalnya udah lama banget. Dia diaminin tapi kecil. Diaminin kecil. Jadi temen gue tuh emang orangnya tuh apa sih? Serampangan ibaratnya gimana ya? oh, Oh, seleng-selengnya. Tantang betenteng gitu. Takilan lah ya. Iya, tapi dia sholat itu, mau sholat. Cuman yang pernah ngalamin ini mungkin dia belum cerita kali, jadi dia berani-berani aja sholat kali. Sholat situ. Nah pas ini, ya ibaratnya udah dolin lah, apa udah lewat dari sholat dolin. Ada yang gitu. Tuh ada yang ngaminin cuma kecil. Kecil Bang, emang kalau ibaratnya
mau kecil mau gede serem kan ya. Iya. Kalau gede mah amin loncat kali dia bang salah. Napas aja tadi udah serem. Apalagi dia ngomong amin. Dia kalau aminnya kayak merintih kan, ya udah merinding gitu. Ya, Tapi itu dia kelar sholat enggak? semuanya kelar alhamdulillah bang. Cuman habis itu langsung kagak doa, langsung lari, Langsung lari dia buru-buru deh itu ya. langsung lari. Orang aminnya ke orang merintih. Ya gimana susah gimana? Bener kayak cerita makmum ya kan. Iya. Serem banget tuh. Tapi pernah ada yang sampai kesurupan gitu? Enggak alhamdulillah. Nggak ada. Mungkin nggak pernah kesurupan karena tadi lu bilang bang cuma ngetes skimming doang. Kalau menurut gua sih ya, maksudnya pasti dibekelin mah ada kalau di pesantren. Pasti dibekelin mah ada, makanya ya alhamdulillahnya nggak ada yang kerasukan kayak gitu. Mungkin Pak Kiainya juga nyampe nih dibekelin apa kayak gitu. Cuma tanpa sepengetahuan santrinya. Oh, udah bikin tameng kali. Iya. Itu aja bahasa udah dibikin tameng aja lu masih digituin gitu loh. Tembus. Mungkin emang jin-jin umuran ribuan tahun Iya, kan. pasti. Jadi kuat-kuat banget. Lawannya kudulon kiai. Abang-abangan gue juga ada yang bisa bang kalau masalah gitu. Nah, ada yang maksudnya sepaham lah. Paham. Gitu. Kebetulan dia ikut sama gue, ikut program itu, termasuk angkatan pertama yang ikut program kayak gitu, dikirim buat karantina. Jadi dia lagi tidur, gue dipanggil sama dia, gitu kan, karena gue pernah ngamalin gituan juga gitu, ngamalin amalan. Kalau bedanya dia tuh hampir rada bisa ngelihat. Kalau gue cuman bisa tahu ini keberadaannya di mana. Nah, ada dia keberadaannya di mana gitu. Cuma nggak ngeliat sosoknya Enggak, kayak gitu. alhamdulillahnya doang ya. gitu. Tapi peka sama yang kayak gitu. Karena kalau kata dia karena ngamalin itu. Gue dipanggil, dites sama dia. Yang pertama gue dites sama dia. Jadi di rumah tuh dipanggil, gue ditunjuk ke atas gitu. Lihat no kata dia. Itu rumah kan saking gedenya ada lampu gantung kayak biasa di masjid bang. Itu lampu gantung Lampu masjid. gantung gitu ya. Gue ditunjuk sama dia ke atas. Lihat no ada apaan gitu kata dia. Gak ada apa-apaan bang gitu. Terus gue tanya lagi, emang ada apaan bang? Ada gerbang gede katanya. Ada gerbang itu gede. Bebek yang di sana buat masuk gitu. Terus gue yang kedua dites lagi sama dia. Gue lagi makan, dia makan dulu. Emang orang sering nyendiri bang orangnya dia. Orang-orang makan di dalam, dia di luar dia kan. Gue dipanggil tiba-tiba sama dia. Nih, ini makan sama aneh berdua gitu. Nah, lagi makan enak-enak, ngobrol lagi begitu bang, ngetes lagi. Nih, risi gak gitu katanya. Risi bang gitu. Gue jawab gitu. Ada apa gitu? Ada yang ngototin gitu. Karena gue tahu bang posisinya bener, emang berasa. Gue jawab bang, kan ditanya lagi sama dia, di mana yang ngeliatin kita? Gue tunjuk di pohon duku gitu. Kata dia, manggut nyengir kan dia. Dites lagi, di mana lagi? Agak ada, kan gue jawab gitu, nggak ada gitu. Dia jawab ada nih, kata si abang nggak ada. Di mana bang? No di pohon alpukat gitu. Cuman ngeliatinnya sambil marah. Kalau di pohon duku ngeliatinnya biasa aja, kayak datar gitu. Yang ini sambil marah, merengut gitu. Mungkin ngerasa terganggu kali, apa gimana kan gitu ya. Mungkin kan. Udah tuh langsung masuk gua bang. Gua ajak lagi dia, udah bang makan di dalam aja bang. Karena gimana bang ya, kita tuh udah terlalu banyak ngalamin, terlalu banyak diceritain pengalaman teman sendiri kan. Satu perjuangan diuji kayak gitu semua, ibaratnya iseng juga itu. Itu juga dalam waktu yang gak singkat gitu. 3 bulan. Ya kita sehari aja kadang-kadang pengen pulang kan gitu. Lagi 3 bulan. Temen juga sampai ada yang ngira gitu. Karena saking penatnya kali dia ya. Penatnya dia sambil ngomong. Kita ditaruh di sini nih. Orang yang ngasih tempat ini maksudnya apa sih gitu.
apa mungkin seuzonnya dia kita tuh ditaruh di situ buat ngilangin aura itu. Mungkin orang itu tuh udah tahu kalau harumnya tuh begitu, makanya santri ditaruh situ gitu seuzonnya temen gua sendiri. Iya, biasanya nih orang yang punya villa, yang punya rumah tahu nih. iya, ada kiai ini mau nyari-nyari tempat buat kegiatan santri-santrinya selama tinggal 3 bulan. Kebetulan gini. kebetulan ya begitu. Iya. Kebetulan gue punya villa nih. Iya. Nah, villanya itu horor. kan kalau diceritain di awal gitu kan mau nggak? agak mau cerita yang gitu gua gak ikut dah. Iya, maksudnya Tapi di balik itu kita dapat pengalaman juga. ada hikmahnya. Cuma ya sampai dah kalau ngomong dah. Sebenarnya ya banyak bang, cuman rada-rada pada udah lupa. Terus bukan sekedar lupa, emang kita ngelupain gitu karena saking traumanya. Ya kita nginget latarnya aja enak bang, maksudnya mual saking kuatnya aura. iya antara kuat sama traumanya gitu bang. Karena trauma ya udah nggak ada yang mau dah di situ lagi deh. Alhamdulillahnya begitu. Nah, semenjak kan di karantina nih, ya setelah 3 bulan itu balik ke Pesantren. Nah, balik ke pesantren tuh ada kejadian ganjil lagi nggak? Kayak misalkan makhluk itu ikut gitu. Oh, Entah iya. kita lagi di luar pesantren kayak gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau masalah balik ke pesantren lagi ada, cuman nggak tahu itu dia apa emang yang di pesantren. Gitu. Kalau yang di pesantren itu ceritanya ini gue sendiri yang ngalamin. Itu jam sekitar jam 2 atau setengah 3 itu gue bangun niat mau sholat malam lah. Sholat tahajud. Sepi tuh keadaannya. Nah, gue udu kan, itu masih belum ada rasa takut bang, namanya orang beler kan kagak inget apa-apa, ingetnya udah itu udu aja udah. Nah itu pas gue udu itu, jadi di sana ada tangga buat naik ke gedung kamar lantai 2. Nah itu ada suara orang turun bang, kayak orang gitu. Iya kayak orang make maksudnya kencang suara kayak orang make sendal. Semua sendalnya sendal bakyak mungkin ya. Iya sendal letak gitu. Nah biasa kan kirain, karena yang ke situ tuh yang pakai sendal cuman guru, santri nggak boleh. Mau kirain guru gua kan, ya udah. Nah, merinding ya. Iya merinding. Ya, Kalau sama nyeritain kita pengalaman sendiri mah. Kita juga merinding ini. Nah, Man, kita kuat-kuatin aja dulu dikit dah. Nah habis itu gua udu biasa kan. Kata gua kok namanya kita ibaratnya walaupun padangan gini kan masih kelihatan gitu bang ya. Kok nggak ada orangnya ya. Nah, udu kita beraniin nengok gitu. Pas nengok itu rada buram, bangun tidur sana. Nah itu masih ada bunyinya bang, tak 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 tak, makin lama makin dekat ke kita. Mendekat itu bunyinya. Iya mendekat. Itu tapi posisinya belum turun tangga, masih di pertengahan tangga. Tak 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 tak. Gitu. Lah itu baru curiga tuh, baru mulai seger tuh mata gara-gara itu seger. Gara-gara itu jadi iya. Alhamdulillah seger, jadi kagak ngantuk. Tak 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 tak. Nah pas di tangga penakhir bang, ibaratnya pengen turun ke latar, itu berhenti. Tak. Tuh. Ada kali 3 detik 4 detik mah berhenti dia. Tak. Kita liatin lagi. Kayak loncat bang. Tak gitu terus. Kan nyolot banget gitu ya berarti ya. Ngagetin. Untung gua nggak kaget. Untung nggak kaget gua. Kaget gua langsung. Astagfirullah, lari gua bang. Jadi udah. Nggak jadi udah, nggak jadi udah.
Gue langsung nyamperinnya jaga malam dong ke pos gitu, ada santri. Gue panggil, sini lu. Ngapa bang? Udah kagak apa-apa. Kalau gue kasih tahu gue gitu gue malu. Iya, mendingin gue berani-berani kan. Iya, pura-pura berani. Walaupun kita lari ya. Ngapa bang? Kan kalau kata dia mengeri ada yang santri kabur gitu. Iya, pastilah. Gue minta temenin aja 1 orang buat nemenin sholat. Udah habis itu gue besok jarang sholat tahajud gue. Ya kejadian itu tuh. Gara-gara itu. Sholat tahajudnya gue kadang-kadang. Kalau lagi disuruh doang gue sholat tahajud. Ya jadi gitu doang ceritanya Mi. Cerita pengalamannya gitu tentang mistis-mistis. Tapi yang abang tangkap nih dari kejadian itu kayak kan pasti ada baik buruknya kayak gitu. Nah, yang baiknya apa tuh bang? Kira-kira? Yang baiknya ya apa ya? Kalau menurut gua yang baiknya sih kita jadi punya pengalaman kayak gitu bang. Punya pengalaman. Iya. Ada hikmah yang diambil juga iya. dari Kejadian itu ya? Iya, jadi kejadian-kejadian yang tadi karantina ibaratnya. Terus sama yang di pesantren gitu. Kita jadi tahu gitu kalau setiap perbuatan baik itu pasti ada ujiannya gitu bang. Itu setiap perbuatan baik. Terus kita tuh kuat apa enggak gitu di uji kayak gitu. Kalau gue sih setengah-setengah gitu bang. Setengah-setengah ya? Iya, setengah-setengah dah. Bagusnya gue nggak pernah ngeliat gitu bang. Gue nggak pernah ngeliat. Paling kalau cuman kayak gitu-gitu ngerasain doang. Walaupun kita ngerasain masih ada untungnya lah ya. Iya, masih ada. Untungnya nggak bisa ngeliat gitu. Nggak ngeliat. Coba udah kalau ngeliat dah. Untungnya. Untung. Itu masih ada untungnya Masih tuh. ada untungnya. Walaupun udah rada merinding. Ini merinding gue nih. Yang udah bisa ngeliat aja masih ada untungnya. Iya. Itu kagak kenalan. Coba kalau kenalan di kopi. Kalau sisi buruknya mah wah udah parah banget sih itu. Ya. Buruk banget udah. Buruk banget udah bang. Tapi setelah kejadian itu pulang dari tempat karantina itu, lu cerita nggak ke kiai? Enggak, gue diem aja. Gimana? Cuman angkatan gue yang saling cerita maksudnya. Sharing. Enggak sharing ke bawah, angkatan ke bawah juga enggak. Enggak sharing. Dia tahu mungkin karena ada angkatan gue juga yang cerita. Kalau gue enggak, gue cuman ke ini doang. Teman-teman yang ini Sama juga ya? iya sama santri-santri yang apa ketika ngabdi gue jadi gue ajarin gitu. Ketika gue ngabdi gue kadang cerita gitu buat hikmah juga, maksudnya pengalaman. Jadi biar apa ya bahasanya, orang yang nggak percaya sama hal gituan Jadi percaya. ya lu harus percaya bahwa kan Iya, beratnya lu di pondok jangan ketatang betenteng dah gitu. dimanapun lah, Dimanapun lah ibaratnya, iya. kan banyak juga orang yang nggak percaya adanya gitu-gituan. Iya. Gak percaya ditongolin semaput. Iya. Ibaratnya kan gitu. Kalau lu sendiri ada nggak bang? Kalau gue nggak ada sih alhamdulillah. Bener nggak ada? Nah yang abang ini tangkap nih dari cerita abang Fahmi apa tuh bang? Kalau menurut gue pribadi ya di setiap tempat pasti memang ada penghuninya. Apalagi yang goib lah. Jadi kita harus lebih menjaga sikap, karena memang apalagi kan kayak di tempat villa itu kan tempat orang lah. Jadi kita harus lebih menjaga sikap aja sih. Begitu kerajaan. Ya. Iya. Dan Udah lama banget itu kerajaan. tahu itu kerajaan itu di pertengahan karantina bang, ibaratnya di 1,5 bulan. Berarti masih jauh lah itu Masih maksudnya jauh, ya Bang. menuju Akhir-akhir kegiatan. Kita udah kayak di doping gituan terus bang, disuntikin gituan terus. kalau gua mah tuh pengen pulang. Sebenarnya ada bang yang niat kabur, ada. Niat Niat kabur. kabur. Oh ada itu dari salah satu Iya. itu lu. Ada yang niat kabur, bahkan udah ada yang kabur. Udah ada. Oh ada yang tumbang. Jadi dari 7 orang tuh pulang dari sono, sisa kalau nggak salah berapa? 4. Sisa 4. Berarti yang tiganya. Barangan kabur deh. Iya. Ada yang apa? Ada yang niat
nggak jadi niat, nggak, antara pengen sama nggak pengen gitu bang. Nah kalau niat semua gurih dong dia kan. Kesianan dia target satu orang. Dua-dua mau tukang pila ya. Tapi bagus ya, ustadznya nggak ikut kabur juga. Iya kan gue bilang nggak malu. Dulu kamu juga mah. Gengsi. Iya lah kalau tinggal didik dewek kan doang sama tukang pilanya jahat juga. Wah. Gitu gue bukan orang. Udah habis. Kang bilanya udah biasa. Itu juga kayaknya itu tempat jarang ditempatin juga tuh bang punya. Jarang, soalnya kan dia orang partai. Kalau nggak salah itu rumah kelima. Walaupun bukan rumah kelima gitu ya bahas, kalau dia mau jalan-jalan dia lebih milih tempat lain aja dah, mendingin bahasanya mendingin gue nyewa dah. Enggak. Kalau ini atau mungkin gitu ya. Itu tempat entah mau dia jual kan abis rumah tua ini direnov, dia mau jual karena emang tempatnya kayak gitu mungkin gak ada yang mau. Nah, inilah kayak diizinin lah. Iya. Tinggal di situ anak santri biar aura-aura Itu hilang lah, berkurang lah ya. Kurang lah dikit Biar lah. nanti orang dia tuh ngejualnya jadi lebih banyak peminatnya juga. Tapi ternyata auranya Tetap ada. Tetap ada. aura Orang kasih, lebih kuat lagi. aura kasih juga kalah itu. Kalau aura kasih mah enggak, ya betah gua ton. kerajaan. Kerajaan ini masalahnya. Cuma itu enggak diceritain soal detail soal kerajaan itu enggak. Enggak, cuman dikasih tahu kalau situ tuh ada kerajaan. Di rumah itu tuh ya antara parkiran sama ini rumah tuh ya itu masuk kerajaan dia, wilayah gitu. Kalau masalah tadi abang bilang ada yang mau beli, ada bang, Oh, udah ada. ada. Sebelum kita datang ada yang beli, udah ditawar 4 miliar. Hmm. 5 miliar kalau nggak salah, antara 5 sama 4 lah. Diajak keliling itu udah setuju. Diajak Oh, udah keliling, udah deal. Diajak keliling rumah. Pas naik ke atas berubah pikiran dia. Bang. Nah, itu. Pas naik ke atas nih tempat gua tidur pada langsung kagak jadi ngomong. Padahal dari bawah yang bagus. Cover bagus lah ya. Heeh. Covernya background. Orang belakangnya kuburan bang. Belakang rumahnya tuh kober. Banyak tuh Ber. Iya banyak. Kau tahu kober umum itu. Kober umum. Orang ambulan ya 2 hari sekali lewat. Itu berarti lu selama itu ada unsur ambulan. Udah ambulan mulu. Orang nguburin mulu sih. Nah, kan gue bilang sampingnya parkiran. Oh, parkiran lu bilang parkiran buat TPU. Kober. Iya, TP. Aja dikot bang. Ya lu mau ngilangin aura itu susah. Busur gue lawannya ribuan orang. Nggak ya kober aja. Udah kandang biji berarti. Iya. Udah mampus besar Bang. Larangannya juga banyak soalnya. Ada kolam berenang tapi gue berenang tapi suruh airnya jangan kotor. Ya, Iya, kalau kotor tanggung jawab. Maksudnya begitu doang ngomongnya. Kalau kotor tanggung jawab. Tempat dia berenang kali ya. Mungkin kali. Budi bisa berenang juga. Bisa. Pohonan dia turun. Mana sih? Makanya nggak boleh kotor. Atau kalau dia berenang kotor mah. Walaupun dia makhluk itu juga kalau kotor nggak mau dia. Padahal dia juga kotor ya, abang enggak? Kayak lu nih, pacaran tempat sepi. Kalau ada penunggunya marah dia. Yang punya rumah sama gua. Pacaran sih lu. Ya. Jadi gitu ya Mi ya ceritanya. Ya terima kasih Mi udah mau sharing-sharing ke Ruko TV gitu kan di apa namanya Ton? Di komis. Namanya Komis. Kongko Misti. Ya kan? Jadi buat kalian penonton atau subscribe yang ingin sharing-sharing cerita siap kami tampung ya ga? Yang ada cerita horor, entah cerita lucu, langsung aja ceritain. Atau percintaan lu lah, bikin itu juga bisa kita tampung. Ngurusin bucin orang lu. Ya, tapi kirimin lewat DM atau lewat email di bawah ini ntar di deskripsi nanti. Oke. Untuk yang mau kenal ya kali
bisa di ini IG-nya kali Bang. Ya, ntar. nanti kita cantumin IG-nya abang Di deskripsi. ini dan abang ini. Nah, Kita siapa cantumin. tahu kan ini dua ganteng-ganteng tuh. Apalagi ini tahfizul Quran. ya. Masya Allah. Amin amin amin. Ya kan. Amin amin ya Allah. Yaudah. Calon suami idaman. Nanti Pokoknya dia dikejar-kejar mertua lah. lari ya. Oke, dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jangan lupa share, Subscribe. Subrik Bang. Iya. komen, Getok Dan lupa loncengnya, getok. like juga. terus Ini dulu lah. getok lonceng tadi katanya dia. Ulang. Iya, subscribe. Share. Like. Getok lonceng. Tonton terus ya.